Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Eh, nah seperti pada judul ini teman-teman, tiga hal penting yang Nicholas sampaikan. Sebenarnya ini eh, eh, pernyataan-pernyataan Nicholas aja saya ulas ya untuk memberikan semangat kepada teman-teman kembali ya. Sehingga kita tetap mempertahankan ya apa yang menjadi tujuan kita teman-teman. Karena ternyata ketika kita tidak punya gairah ya sulit ya, karena menggapai sesuatu yang belum terlihat itu sangat sulit ya. Ini video lama Bang Nicholas, tetapi saya mencoba mengambil beberapa poin penting yang saya coba simpulkan selama ini apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas ya. Tapi sebelumnya itu teman-teman ya, kita lihat aja sumbernya berita ini ya. Tiga hal poin penting yang saya rangkum ya, yang akan membuat kita menjadi orang yang raya kaya ya. Mungkin ada orang yang ketawa, ya nggak apa-apa, ketawa aja lah ya. Minimal kita punya impian. Kalau kita punya impian itu kita punya semangat loh ya. Kita punya tujuan apa yang kita ingin capai ya. Kalau Walto kutip jawaban pertanyaan mungkin penting bagi anggota Pi Network yang telah memiliki banyak koin. Karena koin hasil penambangan via ponsel itu baru berguna jika ditukar dengan barang atau jasa dengan nilai mahal. Harga Pi yang tinggi ini diharap ketika periode open mainnet diluncurkan oleh core team. Pihak core team telah menegaskan bahwa open mainnet akan rilis karena merupakan fase terakhir proyek ya. Saya senang teman-teman, jujur saya senang ketika berbicara open mainnet ya. Kita masuk ke dalam 3 fase sebelum masuk di fase terakhir, yang fase yang ditunggu-tunggu ya, yaitu open mainnet. Menurut core team, Pi Network mengambil pendekatan yang sangat non konsensus. Mainnet saat ini telah aktif dan masuk dalam fase khusus di dalam mainnet enclosed mainnet. Mainnet aktif tetapi secara artifisial memang memasang free will terhadap konektivitas eksternal apapun. Hal ini untuk memastikan bahwa kami dapat fokus pada pembangunan utilitas dan ekosistem kami, dan kami yakin utilitas tersebut dapat dibangun di lingkungan tertutup, kata Dr. Nicholas Kokalis, salah seorang pendiri. Adanya utilitas tertentu memerlukan konektivitas eksternal, namun berfokus pada pembangunan utilitas dalam fase tertutup. Pi ingin menjadikan ekosistem berbasis utilitas lebih matang sebelum membuka jaringan terbuka di mana free will akan dihapus. Selain itu, pada fase ini Pi Network tidak hanya terdiri dari beberapa ribu orang atau peserta. Pi Network menurut data terbaru telah diikuti oleh lebih 50 juta pioner di seluruh dunia ya. Bukan APK kaleng-kaleng. Masuk akal dan lebih adil jika sebagian besar jaringan berimigrasi ke mainnet di lingkungan tertutup sebelum dibuka, tambah Nicholas ya. Itu pernyataan langsung Nicholas ya teman-teman ya. Sehingga proses migrasi menjadi tujuan lain dari jaringan tertutup, mainnet tertutup, selain menciptakan utilitas dalam sistem tertutup. Jawaban atas pertanyaan Anda, apa bedanya dengan proyek kripto lainnya? Saya pikir ini adalah fase inovatif yang kami buat ya, ungkap Bang Nicholas. Nah, jadi semua dimatangkan sebelum open mainnet ya, itu kata Bang Nicholas. Nah, kita kembali ke judul ya teman-teman. Kenapa ya? Ada 3 hal ya. Saya share dulu. Coba melihat komentar teman-teman. Ada 3 hal yang menurut saya
Ini akan membawa kita kepada kehidupan freedom, ya, yang sering disampaikan oleh Bang Nicholas. Selain yang saya pesankan tadi, ya, itu masalah-masalah teknis yang diungkapkan oleh Bang Nicholas, ya. Tapi ini penting bagi kita untuk kita termotivasi, karena ketika kita nggak punya selera atau gairah, maka sulit untuk bisa eksis, ya. Ada 3 hal yang sering saya ungkapkan, yang saya temukan, yang membuat saya ini mendasar dalam saya mining, ya, ini membuat dasar saya. Sejak awal, kalau kita kembali ke buku putih, maka itu jelas, ya, jelas rule, tujuan yang akan diambil, yang akan ditempuh oleh Pi Network ini. Nah, 3 hal yang sering disampaikan oleh Nicholas dan Mbak Chang Devan adalah, yang pertama, di awal-awal, bahwa sayangi koin Anda, ya. Jaga koin Anda. Koin itu adalah modal kita nantinya. Jarang sekali, bahkan bukan jarang sekali, tidak pernah saya menemukan sebuah aplikasi selama saya bermain aplikasi di mana punya perhatian pemiliknya atau foundernya punya perhatian terhadap user. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang nipo-nipo di luar sana, yang datang dan pergi, alasan maintenance, alasan inilah, alasan ini, padahal memang tujuannya menipoi. Tentu orang-orang seperti itu tidak akan tenang dalam hidupnya, karena mereka makan uang hasil nipoi, ya, najis. Ya, itu beresiko loh itu. Jangan, khususnya bagi yang suka nipu-nipu, jangan Anda pikir itu hal sepele. Itu uang-uang yang kalian nipoi orang-orang yang berusaha, orang-orang kecil yang pas-pas, ya seperti saya juga. Itu Tuhan lihat hasilnya kalian nipoi-nipoi itu. 1 sen pun waktu kalian makan, Tuhan lihat, ya. Itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Beda. Nah, kalau Nicholas kan punya perhatian. Pertama, sayangi koin Anda. Setelah kita punya koin, maka apa yang disampaikan? Jaga frasa sandi Anda, ya, kunci. Ibaratnya kalau kamu punya emas, ya, simpanan emas, jaga emasmu, lalu perhatikan kunci emasmu, kunci berangkasmu. Ya kan? Ini kan begitu perhatian. Ini sangat penting, spesial. Ya. Kalau di luar sana kan membuat aplikasi yang tidak aman supaya bisa dibobol sendiri. Dan pesan daripada Bang Nicholas, teman-teman harus tahu bahwa core team tidak pernah meminta frasa sandi Anda, karena itu bersifat pribadi, rahasia untuk setiap para pioner. Jaga frasa sandi. Tidak cukup itu, dia terus memberikan semangat, motivasi, tetap main. Itu yang ketiga. Saya nggak menemukan orang-orang yang sebaik Bang Nicholas ini, yang begitu care. Memang sangat sulit percaya kepada sesuatu yang belum nyata. Tapi kalau coba mempercayai pendirinya ini sendiri, ya, maka teman-teman akan seperti pada judul Raya Kaya, lu bisa beli semua, ya kan? Ya, itu harapan kita. Kalau tidak terjadi pesan-pesan Nicholas ini, waduh, saya akan berteriak-teriak, ya. Mungkin saya akan tag nama Nicholas di Amerika. Kalau nggak terjadi, ya, saya akan tag. Saya orang berani, saya orang tidak peduli siapapun kalau saya di posisi benar, ya. Karena sampai saat ini saya masih pegang pernyataan dia, ya kan? Saya nggak maksa teman-teman mau ikuti atau tidak, tapi ya minimal karena saya punya channel, maka saya ngomong dari channel ini, ya. Gitu. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat, salam sukses bagi rekan-rekan, ya, dan tetap pertahankan apa yang kita sudah jalankan 3-4 tahun. Sayang loh Anda berhenti. Salam kebaikan bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa
dukung channel Bang Dema. 2 juta pioners Indonesia, jedar dong channel Bang Dema ya. Salam bagi Anda semua, semangat.